Om Swastiastu, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi yaitu tentang pengenalan kurikulum prototype. Namun sebelum itu, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Bapak Inyoman Pasah Hadi Saputra SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 2A yang telah bersedia untuk menyaksikan video presentasi dari kelompok 9. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Harini Lestari dengan NIM 2112021 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Audita Chandra Dewi dengan NIM 2112021022. Baik, dalam presentasi kali ini kami akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama ada pengenalan umum tentang kurikulum prototype, yang kedua ada tujuan kurikulum prototype, yang ketiga ada karakteristik kurikulum prototype, yang keempat model-model pembelajaran kurikulum prototype, dan yang terakhir ada kelebihan kurikulum prototype. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk Audita dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya teman saya hari ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang yang pertama definisi kurikulum prototype. Nah, kurikulum prototipe ini yakni kurikulum yang berbasis kompetisi yang digunakan untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan cara menerapkan pembelajaran berbasis project atau in English project-based learning untuk mendapat dukungan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, prototipe tersendiri ini juga dapat diartikan sebagai purwarupa atau arketipe, yaitu rupa yang pertama atau rupa awal atau standar ukuran dari sebuah entitas. Nah, sebenarnya kurikulum prototipe ini sudah direncanakan dan disiapkan dari beberapa tahun yang lalu dan diimplementasikan pada program sekolah penggerak. Hal ini sudah dimasukkan ke Undang-Undang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbud-Ristek yang memunculkan kurikulum 2022 dan ditetapkan pada tahun 2022 sampai 2024. Nah, di sini kurikulum prototipe ini menekankan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali potensi melalui berbagai kesempatan dalam belajar serta lingkungannya yang dianggap lebih menyenangkan oleh guru-guru dan siswa. Selain itu juga kurikulum ini juga mendorong kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa serta memberikan ruang yang lebih banyak, waktu yang lebih banyak untuk siswa untuk mengembangkan soft skill dan potensi-potensi yang belum dikembangkannya. Lalu mengapa sih ada kurikulum prototype padahal sudah ada kurikulum sebelumnya? Nah, yang pertama ini. Yang pertama kurikulum K13 atau dikenal dengan kurikulum tahun 2013 atau Kurtilas. Nah, kurikulum K13 ini seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum ini digunakan oleh Indonesia sampai sekarang pada saat detik ini sebelum yang sudah digunakan sebelum pandemi. Tetapi kita di dunia ini pada tahun 2020 ini ada pandemi yang diserang oleh virus coronavirus. Nah, COVID-19 ini mengalami loss learning pada pendidikan akibat pandemi dan juga mengalami dampak-dampak lain di khususnya pada pendidikan. Lalu Indonesia juga membuat sebuah kurikulum darurat khusus untuk pandemi ini dan juga kebetulan pada saat ini masih digunakan kurikulum darurat ini. Nah, kurikulum darurat ini tujuannya memudahkan satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan daring atau PJJ. PJJ ini sudah diterapkan semenjak pandemi menyerang di Indonesia. Pemerintah memberikan keleluasan kepada seluruh sekolah untuk menerapkan kurikulum yang berpatokan pada kebutuhan pembelajaran siswa. Setiap satuan pendidikan dibebaskan untuk menerapkan kurikulum nasional K13 dan juga kurikulum darurat. Dan juga kebetulan kurikulum prototipe ini juga sebagai salah satu opsi untuk sebagai satuan pendidikan Indonesia untuk memilih kurikulum antara kurikulum K13, kurikulum darurat, dan juga kurikulum prototipe. Lalu saya akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum prototipe.
Adapun juga tujuan-tujuan kurikulum prototipe untuk siswa-siswa yang ada di Indonesia. Pertama, memberikan waktu yang lebih dan luang untuk mengembangkan potensi berupa soft skills dan yang dimiliki oleh siswa-siswa Indonesia yang belum dapat dikembangkan sebelumnya. Lalu kedua, guru diberi kesempatan kebebasan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang bebas untuk menggali lebih dalam lagi kemampuan-kemampuan dari siswa-siswa di Indonesia. Adapun juga tujuan kurikulum prototipe sebagai opsi-opsi yang memiliki tujuan tersendiri. Yang pertama, agar sekolah memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengembangkan potensi siswa agar lebih maksimal. Lalu yang kedua, agar perubahan kurikulum yang diterapkan di Indonesia berjalan secara bertahap dan prosesnya juga lancar. Seperti yang kita ketahui, untuk yang tujuan pertama, sekolah tanggung jawab dan wewenang untuk mengembangkan potensi siswa agar lebih maksimal. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum sebelumnya bahwa belum ada waktu yang lebih untuk mengembangkan potensi-potensi siswa, yang mana juga sekaligus Indonesia memiliki KD yang menuntut KD yang banyak tetapi waktu yang sedikit. Maka dari itu di sini Indonesia menyarankan untuk mengembangkan potensi siswa agar lebih maksimal dengan waktu yang lebih banyak. Lalu saya akan menjelaskan tentang karakteristik kurikulum prototipe. Karakteristik kurikulum prototipe ini sebenarnya ada beberapa, tetapi karakteristik yang saya akan jelaskan ini akan sangat penting, yakni ada 3. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skills dan karakter anak. Nah, di sini kurikulum prototipe lebih menekankan dan memberikan waktu yang lebih banyak untuk seorang siswa untuk mengembangkan karakternya. Nah, pengembangan karakter ini bisa berupa iman, takwa, akhlak yang mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar yang kritis, dan kreativitas. Seperti yang kita ketahui juga, sebelum juga saya sudah dapat untuk mention bahwa Indonesia itu memiliki KD yang banyak, tetapi dengan waktu yang singkat, maka dari itu agak susah untuk mencapai sebuah KD itu. Lalu di sini juga kurikulum prototipe ini memberikan 20-30% waktu pelajaran siswa untuk mengembangkan dan mendukung pengembangan karakter. Manfaat secara langsung pemberian proyek ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat secara langsung belajar dari pengalaman yang miliki sendiri atau experiential learning. Dari sini juga siswa juga bisa belajar langsung dari pengalaman sendiri, sehingga juga dia tahu bagaimana cara mengembangkan pola pikirnya. Lalu yang kedua, menggabungkan kemampuan esensial yang dipelajari siswa dari berbagai disiplin ilmu. Dan yang terakhir, pembelajaran memiliki struktur yang fleksibel, bukan yang kaku. Di sini juga menekankan pembelajaran yang kolaboratif antara mata pelajaran dengan proyek. Nah, di sini juga Indonesia memberikan beberapa tema, yakni seperti bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa berteknologi untuk membangun NKRI, Pancasila, kearifan lokal, kewirausahaan, dan banyak lainnya juga. Lalu di sini karakteristik yang kedua dari kurikulum prototipe ini yakni fokus pada materi yang esensial. Nah, Indonesia itu seperti yang kita tahu tadi, kewalahan dengan makul dan waktu yang singkat. Nah, kurikulum prototipe ini menekankan terhadap fokus terhadap materi-materi yang penting atau krusial, terhadap materi-materi yang penting seperti mungkin membaca dan numeris. Prototipe ini juga hal ini juga agar guru dapat memberikan materi secara 2 arah berupa diskusi, kerja kelompok, pembelajaran problem solving, dan masih banyak lainnya, karena jika kewalahan, guru biasanya lebih condong ke satu arah, yakni guru saja yang memberikan materi, tetapi murid tidak dapat meresponnya. Lalu yang kedua, fokus pada materi yang esensial ini dapat juga berdampak kepada murid, yang ini murid dapat memberikan ruang dan waktu yang lebih untuk mengembangkan kompetensi, terutama kompetensi dasar berupa literasi dan numerasi. Lalu karakteristik yang ketiga yakni fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Perancangan kurikulum prototipe ini yakni tujuannya pelajaran per fase yakni 2-3 tahun. Hal tersebut bertujuan untuk guru dan sekolah agar fleksibilitas untuk mengajarkan siswanya.
Lalu di sini juga kurikulum prototipe ini menetapkan jam pelajaran per tahun. Hal ini bertujuan agar guru dapat mengembangkan dan berkreativitas sendiri agar bisa mampu mengajarkan siswa dan mengembangkan potensi-potensi siswa yang belum sempat dikembangkan sebelumnya. Lalu di kurikulum prototipe ini sudah tidak mengenal tentang KI atau KD atau kompetisi dasar, yakni sekarang dikenal dengan CP atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini merupakan sebuah atau kesatuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa untuk belajar sehingga membangun dan mengembangkan kompetensi yang utuh. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan karakteristik kurikulum prototipe. Yang pertama adalah PAUD. PAUD ini pada tingkat PAUD ini biasanya umur anak ini sekitar sebelum 4 tahun. Pada tingkat PAUD ini menekankan dan mengutamakan pada pembelajaran bermain, menanamkan literasi dengan buku-buku berupa dongeng ataupun buku-buku yang disukai oleh anak-anak, lalu juga membuat fase fondasi agar anak-anak itu siap untuk belajar ke depannya, lalu dan menerapkan pembelajaran proyek berupa merayakan hari-hari besar dan tradisional. Di sini saya akan menekankan bahwa pada kurikulum prototipe ini mewajibkan semua jenjang itu membuat atau mengembangkan atau membuat pembelajaran yang berbasis proyek, tetapi dengan level yang berbeda. Lalu kedua, SD atau sekolah dasar. Nah, pada sekolah dasar ini, siswa-siswa berada tingkat ini lebih menekankan terhadap penguatan pelajaran kompetisi dasar holistik, yakni seperti IPA atau ilmu pengetahuan alam, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS. Nah, pada mata pelajaran bahasa Inggris ini merupakan sebuah mata pelajaran pilihan, bukan wajib. Dan juga untuk siswa-siswa yang SD sekolah dasar ini, pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun ajaran dan melatih profil pelajar Pancasila. Lalu yang ketiga yakni jenjang SMP atau sekolah menengah pertama. Nah, siswa-siswa yang sekolah menengah pertama ini memiliki pelajaran baru yakni mata pelajaran informatika, yang mana mata pelajaran ini diwajibkan untuk seluruh siswa yang berada di sekolah menengah pertama. Nah, untuk mata pelajaran TIK atau teknologi ilmu teknologi informatika dan komunikasi tidak lagi diterapkan di jenjang ini. Nah, untuk pelajaran berbasis proyek pada siswa SMP ini dilakukan 3 kali dalam 1 tahun ajaran mengenai pelajar Pancasila. Sekian materi yang saya jelaskan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk teman saya berikan waktu. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan karakteristik kurikulum prototipe dari berbagai jenjang. Jenjang selanjutnya yaitu SMA atau sekolah menengah atas. Pada kurikulum prototipe ini, siswa pada jenjang SMA tidak lagi diberlakukannya program peminatan atau jurusan. Siswa kelas 10 belajar menyiapkan diri untuk memilih mata pelajaran kelas 11. Siswa kelas 11 dan 12 belajar materi wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok IPA, MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat dan bakat dari siswa tersebut. Selain itu, pembelajaran proyek juga dilakukan 3 kali dalam 1 tahun ajaran mengenai pelajar Pancasila, ditambah lagi syarat kelulusan siswa yakni dengan menulis esai. Selanjutnya pada jenjang SMK atau sekolah menengah kejuruan. Siswa dalam jenjang ini memiliki struktur lebih sederhana dibandingkan kurikulum sebelumnya. Mata pelajaran dibagi 2, yakni umum dan kejuruan. Presentasi kejuruan meningkat 60% sampai 70%. Siswa SMK pada kurikulum ini wajib melakukan PKL atau praktek kerja lapang 6 bulan atau 1 semester. Keunggulan kurikulum ini pada tingkat SMK yakni siswa dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya sehingga dapat mengekspor lebih luas lagi. Pelajaran proyek mengenai pelajar Pancasila dan budaya memiliki alokasi waktu. Selanjutnya ada SLB atau sekolah luar biasa. Hambatan intelektual merupakan capaian pembelajaran yang khusus bagi siswa di SLB. Jika siswa tidak memiliki hambatan, maka siswa akan diberlakukan sama dengan sekolah reguler dengan jenjang yang setaranya. SLB juga menerapkan konsep pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajaran Pancasila.
Proyek dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari siswa SLB dan juga sesuai dengan sekolah regular. Selanjutnya ada model-model pembelajaran kurikulum prototipe. Model pembelajaran merupakan salah satu peranan penting untuk lancarnya sebuah kurikulum. Model-model pembelajaran ini juga harus sesuai dengan kebutuhan siswa agar pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Peranan guru juga sangat penting halnya terkait keberhasilan model-model pembelajaran kurikulum. Berikut merupakan model-model pembelajaran dari kurikulum prototipe. Yang pertama ada penemuan terbimbing atau discovery learning. Model pembelajaran ini bertujuan untuk siswa dituntut agar menemukan konsep yang ia cari dengan cara mengorganisasikan bahan yang ia pelajari dalam bentuk akhir. Discovery learning ini merupakan model pembelajaran yang dengan pembentukan kategori-kategori dengan tujuan siswa dapat menghubungkan relasi-relasi yang didapat dengan objek-objek yang terjadi. Keadaan tersebut disebut dengan discovery learning environment. Keadaan tersebut guna melatih siswa untuk berpikir kreatif dan lebih kritis lagi. Keadaan tersebut juga harus diperiksa oleh guru apakah perkiraan siswa benar atau tidak, agar siswa mengetahui kesalahannya dan belajar kembali dari kesalahan tersebut. Yang kedua ada pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning ini merupakan pendekatan yang dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan pada para siswa untuk mengembangkan kemampuannya melalui kegiatan problem solving dan investigasi, serta untuk dapat memperoleh memperdalam pengetahuannya. Model pembelajaran ini lebih berfokus pada proses di mana siswa dapat memecahkan suatu masalah dan pada akhirnya dapat menghasilkan suatu produk. Model ini dapat memberikan pengalaman bagi siswa yang sangat berharga dan mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengerjaan suatu proyek. Baik, selanjutnya ada kelebihan dari kurikulum prototipe. Yang pertama, dalam rangka pemulihan proses pembelajaran, kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yang dapat membantu perkembangan soft skill siswa. Selain itu, kurikulum ini lebih berfokus pada materi esensial dan fleksibilitas bagi guru untuk dapat mengajar sesuai dengan kemampuan siswanya atau bisa disebut dengan teach at the right level. Yang kedua, karena kurikulum ini dirancang dengan berbasis proyek, maka hal ini dapat mengembangkan karakter siswa. Pengembangan karakter ini dianggap sangat penting karena siswa dapat belajar melalui pengalaman, sehingga siswa juga dapat belajar bekerja sama dalam satu proyek bersama siswa yang lain. Tidak hanya bekerja sama, siswa juga akan belajar bagaimana cara bertoleransi serta saling menjaga sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Yang ketiga, metode pembelajaran dalam kurikulum ini juga lebih bervariasi serta didukung oleh situasi belajar yang lebih menarik dan menyenangkan bagi guru maupun siswa. Sehingga guru dapat berkesempatan untuk menciptakan suasana belajar yang baru dan berkesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan atau potensi yang dimiliki siswanya melalui beragam inovasi belajar. Yang terakhir, kurikulum prototipe ini memberikan ruang lebih untuk anak-anak agar dapat mengembangkan potensi belajar yang dimiliki, serta dapat berkreasi sehingga siswa dapat memecahkan masalah yang dihadapi baik itu secara individu maupun berkelompok. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa akibat dari pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, Indonesia mengalami loss learning yang berdampak pada kurikulum yang dipakai, yaitu kurikulum 2013. Sehingga pemerintah beralih ke kurikulum darurat dalam rangka memberikan kemudahan kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan dalam upaya untuk pemulihan proses pembelajaran, pemerintah telah memunculkan kurikulum baru yang akan ditetapkan mulai dari tahun 2022 sampai 2024. Kurikulum tersebut yaitu kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe adalah kurikulum berbasis kompetensi dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dengan tujuan untuk memberikan ruang atau kesempatan lebih kepada siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki serta mengembangkan karakter atau perilakunya. Selain itu, guru juga diberikan kesempatan dalam kebebasan untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar guru dapat menggali potensi yang dimiliki oleh siswanya. Kurikulum ini memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan.
yaitu salah satunya memiliki karakteristik utama, kurikulum yang dirancang dengan berbasis proyek yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan karakteristik siswa, kemudian metode pembelajaran yang bervariasi, dan kurikulum ini mampu menciptakan ruang lebih kepada para siswa untuk menggali potensi yang dimiliki. Kurikulum prototipe ini memiliki 3 karakteristik utama, yaitu pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill serta karakter anak. Selain itu fokus pada materi esensial dan fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Adapun model-model pembelajaran dalam kurikulum ini, yaitu yang pertama model pembelajaran penemuan terbimbing atau discovery learning, dan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kedua model ini sama-sama dapat melatih siswa dari segi kreativitas, berpikir kritis, serta berorganisasi dengan siswa yang lainnya. Kurikulum prototipe ini memberikan beberapa manfaat diantaranya, yaitu guru-guru tidak lagi terburu-buru dalam mengejar target dan atau tujuan pembelajaran yang padat. Guru juga dapat lebih memfokuskan materi dan kebutuhan lain untuk memperkuat sikap atau perilaku siswa dengan metode pembelajaran yang lebih baik. Siswa juga diberi kesempatan untuk menggali potensinya dan mengembangkan karakter melalui berbagai kesempatan belajar serta lingkungan belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa. Selain itu juga dapat mendorong pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, serta memberikan ruang tambah untuk pengembangan perilaku dan keterampilan dasar pada siswa. Baik, itu tadi penjelasan materi dari kami. Apabila ada pertanyaan, maka akan didiskusikan pada pertemuan selanjutnya. Baik, ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua, semoga materi dapat diterima. Kami berharap semoga materi yang kami bawakan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak dosen telah menyimak video presentasi ini sampai akhir. Sekian dari presentasi kami tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om.